Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya Hafiza SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9, tempat tugas SD Negeri 12 Tanjung Gadai, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada hari ini saya akan menjelaskan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Bunda Ermi dan pengajar praktik Bapak Edi Saputra. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah penyemaian benih-benih kebudayaan. Ini berarti dengan pendidikan akan terbitlah sebuah peradaban ke depannya, yang akan dididik dari sekarang, itulah yang akan terbentuk nantinya. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun anak dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Pendidikan harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dalam konteks, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan berhamba pada anak artinya lebih mementingkan kepentingan anak dari yang lainnya, dalam arti kata menekankan pada minat, bakat, dan kebutuhan individu anak. Pendidikan juga akan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntolodo, yang bermakna ketika berada di hadapan, guru harus bisa memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada muridnya. Ing Madya Mangunkarso bermakna ketika berada di tengah, guru harus bisa membangkitkan semangat para murid, dan Tut Wuri Handayani bermakna ketika guru berada di belakang, guru harus bisa memberikan dorongan motivasi kepada muridnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya masih percaya kalau kelas yang tenang dan hening adalah kelas yang baik. Murid sebagai objek, saya masih mendominasi kelas dengan metode yang saya gunakan masih berpusat kepada saya atau teacher center. Saya fokus hanya pada nilai kognitif anak saja. Murid yang pasif atau murid pasif dan semangat belajar anak masih sangat rendah. Sehingga kentuntasan dalam materi itu saya anggap lebih penting daripada karakteristik siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yaitu setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa banyak kesalahan yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang akan saya lakukan atau yang akan saya ubah setelah mempelajari modul 1.1, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu diberikan kebebasan berekspresi bagi murid untuk mengeluarkan pendapat dan berkreasi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar juga berpusat pada murid atau student center. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, jadi anak bisa menemukan sumber belajar dari media-media lainnya seperti media elektronik, HP, internet, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengajari dengan setulus hati dan sepenuh cinta kasih kepada murid sesuai bakat dan minat murid, atau dengan arti kata atau dengan kata lainnya berhamba kepada murid.
Yang akan saya perbaiki juga yaitu proses pembelajaran harus menyeluruh, tidak hanya kognitif yang saya nilai, tapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Lalu kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan harus menyenangkan dan membuat murid bahagia dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian saya, guru, dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti yang luhur kepada anak. Kemudian memberikan contoh yang baik kepada anak mengenai keragaman. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu saya merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, yang berfokus pada murid atau student center. Lalu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yaitu dengan arti kata memerdekakan anak. Saya juga akan menuntun anak dan menjadi teladan yang baik bagi anak, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Serta saya akan berusaha sebaiknya untuk mengenali dan mempelajari setiap karakter anak dan menjalin komunikasi positif dengan orang tua murid. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.